Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman yang serba cepat ini, kita dibanjiri oleh informasi setiap detiknya. Di grup WhatsApp, di media sosial, berita datang silih berganti. Namun, tantangan terbesar kita hari ini adalah memilah mana yang fakta dan mana yang dusta, mana yang benar dan mana yang palsu atau hoax. Berita bohong ini dengan mudahnya memecah belah kita, menimbulkan fitnah dan merusak persaudaraan. Islam telah memberikan solusi terbaik untuk menghadapi fenomena ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, memerintahkan kita untuk tabayun, yaitu mengecek, mengklarifikasi, dan memastikan kebenaran sebuah berita sebelum bertindak atau menyebarkannya. Maka, pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan tausiah mengenai pentingnya menerapkan prinsip tabayun sebelum menyebarkan informasi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di sebuah era yang sering disebut era digital, di mana informasi adalah mata uang paling berharga. Setiap hari, miliaran data, berita, dan opini berseliweran di genggaman kita melalui ponsel pintar kita masing-masing. Ini adalah nikmat sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, kita bisa belajar banyak hal. Namun, di sisi lain, kita rentan terpapar oleh informasi yang tidak benar, yang kita kenal dengan istilah hoax atau berita palsu. Maraknya hoax ini bukan hanya masalah teknologi, tapi masalah akhlak dan keimanan. Islam sebagai agama yang sempurna, telah memberikan solusi etis elegan untuk masalah ini, yaitu dalam prinsip tabayun klarifikasi. Yang pertama, yaitu prinsip tabayun dalam Al-Quran adalah sebuah perintah. Teman-teman sekalian, prinsip tabayun ini bukan sekedar saran, tapi perintah langsung dari Sang Pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya dengan saksama, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama yaitu identifikasi sumber. Maksudnya adalah kita harus kritis terhadap siapa pembawa berita tersebut. Di dunia digital, ini berarti kita harus memeriksa kredibilitas akun atau sumber yang membagikan informasi. Kemudian yang kedua adalah tujuan mengklarifikasi, yaitu tujuannya adalah mencegah kerugian. Berapa banyak pertemanan yang rusak, berapa banyak nama baik yang tercemar hanya karena satu berita hoax yang disebarkan tanpa tabayun. Allah ingin kita terhindar dari penyesalan tersebut. Kemudian, adapun bahaya lisan dan jempol dalam timbangan akhirat. Rasulullah SAW, suri tauladan kita, telah mengingatkan keras tentang bahaya berbicara atau menyebarkan sesuatu tanpa dasar yang benar. Beliau bersabda, cukuplah seseorang berdosa jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita pentingnya filterisasi informasi. Tidak semua yang kita dengar, kita lihat di feed Instagram atau di grup WhatsApp layak untuk dibagikan kembali. Kita sebagai generasi muda muslim harus sadar bahwa setiap ketikan jari kita, setiap share, setiap repost kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat kelak, dosa akibat menyebarkan fitnah atau hoax adalah dosa jariah yang bisa terus mengalir selama berita palsu itu masih tersebar. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, adapun implementasi tabayun menjadi generasi digital yang beradab. Bagaimana sih
cara kita sehari-hari dalam menerapkan sikap tabayun sebagai remaja muslim? Adapun caranya, yaitu yang pertama, tahan emosi atau sikap kritis, yaitu hoax seringkali didesain untuk memancing emosi, marah, takut, atau penasaran berlebihan. Ketika membawa berita yang membuat emosi memuncak, pause sejenak, jangan langsung bereaksi. Kemudian yang kedua adalah kita harus memverifikasi sumber resmi. Jadi kita harus gunakan akal sehat dan fasilitas teknologi kita untuk mengecek fakta, cek di situs berita resmi yang terverifikasi atau di lembaga cek fakta yang kredibel. Kemudian yang ketiga, ada bertanya kepada ahlinya. Yaitu jika kalian ragu, jangan malu bertanya kepada yang lebih paham seperti guru agama, ustadz atau ustazah, ataupun pakar IT. Prinsip sharing sebelum sharing adalah poin yang keempat, yaitu jadikan ini mindset utama kalian. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan menimbulkan mudarat atau kerusakan? Jika jawaban iya untuk mudarat, maka berhenti untuk menyebarkannya. Jadi, dari seluruh yang saya sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa prinsip tabayun adalah kewajiban agama yang sangat penting di era digital ini. Menerapkan tabayun berarti bersikap bijak dan bertanggung jawab menghadapi dosa fitnah, ghibah, dan penyebaran hoax yang merusak persaudaraan. Ini adalah cara menjaga lisan dan jemari kita agar tidak menyebarkan kebohongan yang berdampak negatif bagi diri sendiri dan masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan kembali pesan ini, jadikanlah sikap kritis dan kehati-hatian sebagai filter utama sebelum kita menekan tombol bagikan ataupun sebar dalam bermedia sosial. Mari kita amalkan prinsip tabayun dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Mari kita jaga lisan dan jemari kita dari menyebarkan hal-hal yang tidak pasti kebenarannya. Dengan begitu, kita turut serta membangun lingkungan sosial yang sehat, harmonis, dan penuh dengan informasi yang akurat serta mencerahkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menjadi hambanya yang bijak dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.